Oke, selamat sore semuanya. Kali ini kita akan mempelajari cara menghitung value at risk menggunakan R. Dan value at risk yang akan kita hitung itu dengan pendekatan data historis atau historical approach. Pertama sekali yang perlu kita perhatikan bahwa ketika kita ingin menggunakan R untuk menghitung value at risk, kita perlu menyiapkan library dari R itu sendiri. Pertama itu library tidyverse, library quantmode, kemudian ada library t-series, ada library mosaic, ada library HRBR-TEMS. Nah, ini harus kita siapkan dulu. Nah, kalau kita run dan hasilnya itu tidak ada error, oke, berarti library ini sudah tersedia di R kita. Tapi kalau misalkan error, berarti belum tersedia. Dan kita harus install dulu di package ini ya. Untuk library-library yang dimaksud atau yang dibutuhkan. Oke. Mungkin kawan-kawan pernah menghitung value at risk menggunakan Excel atau menggunakan aplikasi yang lainnya. Kawan-kawan siapkan dulu datanya, kemudian kawan-kawan hitung value at risk-nya. Bedanya dengan aplikasi lain atau dengan Excel, R ini bisa langsung terkoneksi atau terintegrasi dengan data yang ada di internet. Sehingga kalau kita misalkan butuh untuk menghitung value at risk dari saham, kita bisa langsung mengambil data dari Yahoo Finance yang sering kita biasa gunakan, misalkan datanya bersumber dari situ. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menghitung value at risk dari BBRI atau Bank BRI. Di sini kodenya ada BBRI CK. BBRI.CK. Oke. Kita akan coba tarik terlebih dahulu datanya dengan menggunakan sintaks ini, get symbols. Kemudian kita masukkan kodenya tadi BBRI.CK. Source datanya kita ambil dari Yahoo Finance. Kemudian data sejak misalkan dari Juni, tanggal 1 Juni ya, sampai hari ini. Jadi form 2020-06-01. Oke, kita akan coba run. Oke, di environment kita sudah dapat data frame-nya PBRIJK, tapi di sini masih XTS nih. Nah, dan tanggalnya masih ada di sini, belum masuk ke datanya, belum masuk ke data frame-nya gitu. Masih dari penamaan kolomnya. Nah, jadi kita perlu pindahkan dulu date-nya menjadi source datanya, masuk ke source datanya. Oke, nah mirip ya. Ada date, open, high, low, close, adjusted, close, volume. Nah, sama. Oke. Nah, nanti yang akan kita gunakan itu yang adjusted. Harga adjusted-nya. Ini yang akan kita gunakan. Oke, terlebih dahulu kita masukkan kolom date menjadi data. Oke, kita akan bikin data frame berikutnya. Oke, BBRIS data frame dari BBRI.CK. Oke. Oke. BBR. Oke, coba kita run dulu. Oke, masuk ke BRI ya. Menjadi data frame baru. Nah, tapi belum ada date-nya. Kita coba
masukkan date-nya, date as date row names PBRI. Kita coba run. Kita cek. Nah, date-nya sudah masuk ke sini ya. Date-nya sudah masuk menjadi bagian dari datanya. Kemudian kita akan coba membuat data frame baru yang isinya cuma data, data tanggalnya, kemudian adjusted price-nya, kemudian return-nya. Karena ketika kita menghitung value at risk itu sebenarnya yang ingin kita cari tahu adalah return-nya. Seberapa besar sih kerugian yang akan kita peroleh dengan VAR sekian. Misalkan dengan VAR 5%, itu kerugian yang akan kita dapatkan itu berapa persen. Nah, jadi nanti yang akan kita perlu hitung adalah return-nya. Nah, di data frame ini kan yang ada baru price-nya nih. Nah, berarti kita harus hitung return-nya. Return-nya itu adalah dari data hari ini dikurangi data hari sebelumnya, dibagi data hari sebelumnya, atau harga hari sebelumnya. Nah, cuma di sini kan kalau misalkan kita hitung return tanggal 3 Juni. 3 Juni ini berarti harga 3 Juni dikurangi harga 2 Juni dibagi harga 2 Juni. Nah, tapi kalau harga 2 Juninya sendiri bagaimana? Itu kan nggak bisa karena data sebelumnya nggak ada. Nah, maka kita akan delete atau kita filter ini yang tanggal 2 Juni ini. Jadi kita akan menyajikan return mulai dari tanggal 3 Juni. Oke. Kita lanjutkan gunakan sintaks berikut. PBRI filter. Kita akan coba filter datanya. Oke. Select date. Date-nya, kemudian adjusted price-nya. Oke. Date. Nah, kita hitung return-nya. Kita masukkan formulanya sebagai berikut ya. Oke. Kita cek adjusted. Kita pakai syntax select. Nah, di sini akan dicoba data return hariannya. Nah, kalau mau return per 5 hari berarti adjusted-nya bisa kita bikin adjust select-nya 5 per 5 hari gitu. Tapi di sini akan saya coba select harian jadi 1 hari. Oke, sorry. PBRI kemudian dibagi PBRI juga. Oke. Filter complete. Oke, kita sudah dapat data frame yang baru.
yang isinya date, PBRI JK adjusted-nya, price-nya, kemudian return-nya. Kita dapat juga. Oke. Oke, selanjutnya kita akan coba lihat dulu ya secara grafik. Itu sebenarnya pergerakan harga PBRI ini seperti apa sih? Kemudian kita juga akan coba membuat grafik atau chart dari pergerakan returnnya seperti apa. Kita akan pakai ggplot. Oke, PBRI filter. Oke, kita pakai ggplot. Sumbu X-nya itu tanggal, kemudian sumbu Y-nya itu price-nya, kemudian oke, coba. Nah, ini baru seperti ini ya, kalau ggplot-nya saja. Jadi kita perlu menambahkan geom line. Nah, line chart-nya. Misalkan kita bikin warna lainnya itu merah. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah pergerakan harga BBRI dari Juni 2020 sampai hari ini. Oke, hari ini Juni 2021. Oke. Kita akan coba percantik chartnya dengan memberi label. Kita tambahkan label. Kita bikin title-nya. Title-nya misalkan pergerakan harga PBRI. Oke. Kemudian kita kasih caption. Captionnya itu kita kasih tahu source-nya. Source datanya itu dari Yahoo Finance. Nah, ini sudah jadi ya, seperti ini. Pergerakan harga BBRI chartnya. Oke, kita percantik tampilannya lagi, misalkan kita pakai Temps Ipsum. Temps Ipsum. Oke. Oh, ini ada yang error nih. Harusnya nggak pakai S. Temps Ipsum. Oke. Nah, tampilannya lebih enak ya dilihatnya ya. Oke, kalau pakai Temps Ipsum seperti ini. Date-nya ini, keterangannya, adjusted-nya, kemudian ini pergerakannya. Oke. Sekarang kita mau lihat chart dari return-nya. Oke, sama, kita copy aja. Kita coba copy aja. X-nya itu date, tapi Y-nya itu return. Return, kita ganti title-nya jadi return PBRI. Source-nya sama, coba kita run. Nah, seperti ini ya, volatilitas return-nya kelihatan. Naik turunnya. Ini berada di tengah-tengahnya, ini 0. Yang tertinggi di 0,08 nih return-nya. Terendah nih di bawah
0,04 returnnya nih. Nah, ini. Oke. Kemudian berikutnya adalah kita akan coba hitung var-nya. Nah, hitung var-nya kita bikin lewat chart ya. Tuh, supaya lebih kelihatan. Jadi distribusi dari returnnya ini seperti apa. Bentuknya nanti seperti distribusi normal. Tengah-tengahnya itu nanti di 0 returnnya. Nah, kemudian var-nya itu adalah probability yang akan kita ambilnya itu berapa persen. Nah, itu berapa persen probability kerugiannya, maksimumnya itu. Oke. Oke, kita jelasin dulu di sini var historical approach-nya. PBRI filter ya, yang sudah kita filter. Kemudian kita pakai ggplot lagi. Oke, X-nya itu return. X-nya return, kemudian Y-nya itu density-nya. Statistik density-nya. Oke, coba kita run. Oke, kelihatan ya. Kita akan tambahkan histogramnya. Histogram. Kemudian color-nya itu red aja ya, biar lebih jelas. Kemudian warnanya, batangnya itu kita coba pakai light blue. Alpha. Kita pakai ini. Oke. Coba kita. Nah, ini distribusi dari returnnya. Oke, histogramnya ya. Oke, ini distribusinya minus 0,05, di sini positif 0,05. Oke, kita akan tambahkan density-nya. Oke, density. Color-nya misalkan kita pakai color-nya red ya. Oke. Nah, ini distribusi normal lah ya. Oke. Oke. Nah, untuk mengetahui var-nya itu berarti ini anggap ini probability-nya 100% seperti ini. Nah, kita akan coba bikin titik potong di sini, garis potong. Nah, misalkan var-nya di 5%, berarti kita bikin garis potong yang membagi ini menjadi 5% probability-nya di sini, berarti yang di sini adalah 95%-nya. Oke, nah ketika kita bikin garis potong di sini di 5%, ini sebenarnya berapa sih angka maksimumnya? Nah, itulah maksimum kerugiannya di situ. Nah, itu yang akan kita cari. Oke. Oke, kita akan tambahkan intercept-nya. Oke, titik potongnya. Intercept. Oke, intercept-nya. Itu pakai kuantil ya. Kita pakainya kuantil.
PBRI filter dari return probability-nya misalkan 5%, berarti 0,05 tuh. Kemudian kita pakai colornya supaya beda, kita pakai colornya blue. Kemudian garisnya kita bikin putus-putus. Size-nya coba kita atur, coba size-nya 1. Oke. Coba run. Nah, ini nih. Ini garis var-nya nih, value at risk-nya di 5%. Oke. Nah, cuma kita belum tahu ya, berapa sih sebenarnya di sini di titik ini nih kerugiannya. Return-nya ini negatif berapa gitu. Nah, kita coba tambahkan labelnya supaya kita bisa keluar nanti nilainya juga. Oke, kita tambahkan dulu. Ini value, title-nya value at historical approach. Caption-nya caption-nya kita bikin var-nya. Oke, sorry. Kuantilnya ya, supaya kita tahu. Nilainya berapa sih di 5% itu? Returnnya props 0,05. Oke. Kita langsung pakai Temps ipsum biar lebih enak dilihatnya. Oke. Oke, ada error di sini. Oke, ada errornya itu sepertinya di sini. Dan di sini kelebihan S seperti biasa. Nah, ini sensitifnya kalau sintaknya nggak sama atau tidak sesuai dengan requirement-nya R, itu dia pasti error. Oke, sensitif ya. Sensitif. Nah, ini kita sudah dapatkan. Jadi var-nya itu di 0,032. Jadi probability-nya sebesar 95%. Kerugian maksimum yang akan diderita itu dari value at risk-nya adalah 0,032. Atau terdapat 5% kemungkinan kerugiannya akan melebihi 0,032. Itu. Nah, ini kalau kita lihat atau kita pakai langsung chart-nya ya di sini. Nah, kita juga sebenarnya bisa hitung di sini, hitung sendiri var-nya sebenarnya berapa sih tanpa bikin chart-nya. Itu kita bisa hitung juga. Nah, kita langsung pakai kuantil PBRI filter. Oke, dari return-nya, props-nya itu
0,05. Oke. Oke, sini ya. Jadi di fair value 5% itu kerugiannya akan melebihi 0,032 ini. 0,0319502,6 dibulatkan 0,032 ya. Di sini terlihat. Oke. Nah, sekian value at risk historical approach dengan menggunakan RStudio. Nah, saksikan di video selanjutnya kita akan menghitung juga value at risk dengan pendekatan-pendekatan yang lain. Terima kasih.